Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosha, konbanwa. Hari ini, tepatnya malam ini tanggal 10 Mei. Jam berapa ya? Jam 7 lebih. Kita cek. Ya. Nah, di sini jamnya masih waktu Indonesia ya, tambah 2 jam untuk waktu Jepang. Jadi jam 8.33 alias setengah 9. Oke, di sini kita mau lihat room tour. Ini hari kedua terakhir di Kunren Senta, Jasayano Kunren Senta, atau tempat pelatihan bahasa Jepang. Jadi aku sudah sebulan, ya hampir sebulan. Sebentar, ini kok tidak fokus. Ya, sudah hampir 1 bulan dan baru menyelesaikan ujian. 2 sesi, ujian bahasanya dan ujian caregiver atau kaigonya. Dan aku mau keluar dari sini alias ke perusahaan tempat kerja itu tanggal 12 dijemput. Begitu. Jadi selama 2 hari ini nganggur, tapi tetap harus masuk kelas. Maya. Alasannya tidak tahu. Oke, kita lihat ya kamar sebelum kita tinggalkan. Yahoo. Mulai dari lemari. Oke, di sini lemari tempat penyimpanan baju. Nah, sebenarnya bisa ditarik gini ya. Tuh, kita disediain 30 gantungan. Jadi pas waktu datang dicek tuh 30 gantungan, dan waktu kita mau pulang atau studio dari sini dicek juga, nanti ada senseinya yang ngeceknya masih ada 30 enggak nih gitu. Ya, toko Rode, ini baju-baju aku yang aku siapin untuk besok dan nanti pergi gitu. Jadi gampang, tinggal make-make. Karena koper-kopernya itu sebagian udah dimasukin, udah mau di-packing. Oke, kesini dulu bentar. Ya, di sini tadinya sih tempat nyimpen tas laptop. Aku keluarin buat nyimpen setrika, tempat-tempat pouch ini skincare sama untuk mandi. Ini peralatan gadget gitu, dan jam juga di sini tuh. Terus di sini biasanya tempat makanan sama buku, tapi karena udah mau out jadi aku kosongin biar nggak kelupaan. Oke, lanjut lagi ke samping. Iya, sebelumnya di sini tuh dihuni sama 3 orang, dan kamar segede gini itu maksimal 4 orang ya. Jadi sebelumnya ada 2 orang temenku perempuan 2, tapi mereka sudah out dari hari Seninnya kemarin. Begitu ceritanya. Jadi sekarang kamarnya dikuasai aku. Wah, gitu, bisa guling-guling kayang. Tapi hati-hati ya, bikin ribut yang bawah, soalnya ini kedengeran banget kalau misalnya kita ngelangkahnya dengan kaki yang kasar, dakduk kedengeran di lantai bawah, di kamar yang bawah. Oke, di sini tuh kayak nyimpen untuk barang-barang gitu loh. Gitu. Ini karena tinggal aku sendiri, jadi barangku yang tak simpen di sini. Ini biasanya tas yang biasa dibawa-bawa kalau misalnya ada kelas gitu, buku ini masuk sini atau dibawa gitu aja. Ini tuh tas anti panas anti dingin gitu, maksudnya tahan panas tahan dingin gitu tuh, dalamnya kayak gini. Dan ini dikasih tuh bahannya tuh kayak gini, bagus. Waktu di bandara tuh dikasih ini loh sama orang dari Kumiai, namanya Kawauchi-san. Hai, arigatou gozaimashita omiyage. Hontoni tanashikatta, yay, ureshi. Gitu. Jadi kita dapat pouch ini. Sekarang biasanya ini dibawa ke shokudo atau ke kantin kalau misalnya mau makan pagi, siang, sama malam. Aku bawa ini. Diisinya biasanya sama gelasnya itu di toko Rode, ini gelas karena corona gitu ya katanya. Jadi kita dikasih satu-satu dan dikasih label nama kita sendiri yang nulis gitu. Tapi nanti ini dibalikin lagi.
begitu. Terus kan kosong tuh, ini tuh ada isinya karena untuk tadi pas makan apa tuh, makan malam jam 7.30 kita tuh masing-masing dapat kayak untuk asagohang, langsung dibawa gitu aja karena asagohang di sini tuh isinya cuman roti sama sari kedelai. Kalau sebelumnya sih aku dapatnya jus gitu. Kadang-kadang asagohangnya tuh rotinya ganti-ganti, tapi nggak tahu sekarang rata-rata yang kayak gini gitu. Kopepang. Insya Allah, walaupun tidak ada label halalnya, setelah dicek-cek ingredientnya, Zario-nya itu insya Allah tidak mengandung kayak sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh orang muslim ya, gitu itu kata. So, segi ya, ini hasil pemberian dari tanteku yang di Solo. Yai, sangat berguna sekali di sini buat nyimpen air panas. Jadi kalau subuh-subuh, biasanya aku bangun subuh ingin minum air hangat kan, soalnya sekarang masih dingin cuacanya, walaupun sudah mau mulai natsu atau musim panas, tetap masih dingin deh. Sini sangat berguna sekali. Waktu sahur juga, waktu bulan kemarin pas sahur juga oke. Next, segi ini colokan tak bawa dari Indonesia, berguna sekali, tapi harus pakai konektor itu ya, universal colokan. Yap, di situ ada setrikaan, tadi aku habis nyetrika kerudung buat besok. Dan ini namanya futon, masing-masing orang dikasih shitsu atau spray shitsu ini ada gitu. Jadi kalau dibuka tuh bantalnya kecil, bukan kecil sih nggak masalah, tapi ini tipisnya. Jadi kalau tidur aku biasanya dilipat gini karena tipis banget sampai kayak nggak pakai bantal. Jadi dilipat dua. Ini dalamnya kayak gini. Nah, nanti pas kita pulang, si shitsunya itu yang dikembaliin, dalamnya itu futonnya ini kita lipat, taruh deh di lemari sana tuh, seperti futon-futon yang ada itu, yang teman aku udah pulang duluan gitu. Sini alat sholat, karena tadi baru sholat isya jadi dibiarkan sono mama. Begitu saja. Itu tirai, kita bisa lihat keluar tuh udah gelap ya, kelihatan banget kalau dari luar. Jadi ya setiap ini harus ditutup, kalau enggak kita pakai kerudung di dalamnya. Ini aircon atau AC aircon di Jepang tuh bisa diatur ya, maksudnya diatur gimana, bisa dingin bisa panas, karena mereka kan 4 musim ya. Nih misalnya ini nih tombol yang, nah ini nih tombol warna merah, ini untuk danbo, hampir saja aku menyebutkan bottom danbo. Tokorode, bahasa Jepangnya pantat itu secara ilmiah, bukan secara ilmiah sih, yang agak sopan itu denbu. Hampir sama untuk nyebutin AC pemanas, AC-nya tapi pemanas ruangan gitu, danbo, hampir sama kan gitu. Terus ini kalau mau nyalain dulu, terus ini buat yang adem bahwa kalau misalnya lagi natsu nyalain yang ini untuk tombol matiin gitu deh. Ini tombol lampu, tombol lampu ya. Terus kalau ini aku nggak ngerti sih, karena kayaknya sepertinya dulu ryokan atau gedung ini tuh bukan ryokan tuh, ini tuh kan gedung pelatihannya tuh sebelahan banget sama Suntia Resort ya, kayak hotel gitu, penginapan. Kayak kalau di Bandung sih istilahnya ya penginapan di Lembang gitulah. Tapi entah kenapa banyak banget nasukoru tuh kayak untuk pemanggil suster, tombol pemanggil suster. Jadi kayak bekas hunian kayak bekas hunian itu loh, panti jompo gitu. Begitu, soalnya banyak tombol-tombol. Oke, lanjut sini kayak kamar Nobita nih. Tuh lemarinya selorokan.
ada di bawah tempat aku naruh koper. Di sini tempat futon-futon jumlahnya ada 4, jadi nanti dicek sama sensei pas kita mau keluar apakah kita sudah selesai sesuai meletakkan si futon-futonnya gitu. Lemari ini deh, yep. Nah tutup ya. Oke, lanjut lagi ke ruang tengah. Ya ruang tengah sih kosong sini. Ini lampunya kita nyalakan dulu. Ini ada tombol lampu ya. Oke, di sini adalah gengkang atau gerbang awal masuk. Seperti biasa ya, ciri-ciri rumah Jepang tuh lantai dari luar harus lebih rendah daripada lantai yang kita udah masuk ke ruang tengah gitu. Jadi kayak ada pemisah. Lucu sih konsepnya, ini kecil tapi kayaknya kalau ditaruh mesin cuci di sebelah sini kayak udah oke gitu untuk yang satu orang, kos-kosan satu orang udah oke lah. Oke, di sini jangan lupa selalu kunci pintu ya demi keamanan, walaupun insya Allah aman. Terus di sini namanya Nafuda. Nafuda tuh selama kita pelatihan di sini, kalau ke kelas kita harus pakai kartu nama, tanda pengenal itu tuh. Ini ada nama, nomor kamar, di belakangnya tuh nama Kumiai atau perusahaan penyalur kita dari Indonesia. Kalau aku foto, tuh nanti kita balikin juga ini nafudanya, balikin, kartu namanya dibuang, terus dicuci deh. Menurut temanku yang waktu kemarin sudah keluar, begitu. Oke, tuh sini ada kayak perhatian kayak setiap kalau udah selesai dipakai dilipat dimasukkan ke lemari, terus taruh sendal tuh kayak gitu ya, jadi ngadepnya ke luar. Terus di sini kalau digambar tuh ada teko listrik, tapi kenyataannya tidak, kita harus ke Shokudo gitu. Terus di sini toiletnya tolong pakai toilet dengan bersih ya, ayo gitulah. Terus di sini, nah ini cara-cara kayak semacam cara-cara untuk memakai futon. Terus lebih baik kalau udah dipakai ada kayak semacam dijemur gitu. Waktu kemarin udah sih dijemur. Terus ini cara memasukkan shitsu ke futonnya kayak gitulah. Ini apa namanya, selimutnya ya kayak gini, makanya maksudnya gitu. Lucu ya, ada kasih tahu cara-caranya gitu deh, bagus sih teratur. Nah satu lagi sentakuki no sign, jadi tanda kalau misalnya kan banyak ya orangnya di sini. Nah misalnya kita kelupaan untuk cuciannya, jadi kita tahu itu yang lagi nyuci tuh dari kamar berapa gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai kita bisa ketok dulu si penghuninya gitu, minta tolong ini nih diambilin karena kita mau nyuci gitu. Ini nanti dibalikin juga ke Jimusho. Nah ini jangan sampai hilang, ini yang paling penting, kagi no kagi ya, kunci kamar. Lanjut lagi, sini tadi kan ada dana ya, ada lemari isinya buat nyimpen sepatu. Ini sepatu aku sepi sekali ya, tapi nggak apa-apa sih soalnya jadi bebas. Enaknya gitu ya. Nah di sini kita dikasih hoki tuh sapu, untuk nyapu-nyapu. Tapi kita juga bisa minjem sojiki atau vacuum cleaner sama koro-koro tuh kayak lint roller yang buat ngambilin bulu-bulu emeng kayak gitulah, yang nempel-nempel kan. Soalnya tatami kan kayu gitu, jadi kayu-kayu tipisnya tuh kayak berserakan gitu loh, seperti itu. Jadi kita pakainya biar debu si dari tataminya tuh keangkat tuh pakai si koro-koro itu. Bisa minjem ke Jimusho. Lanjut lagi ke kamar mandi. Bukan kamar mandi sini, lebih tepatnya toire ya. Toirenya seperti yang kalian tahu kalau di Jepang itu pakainya tisu. Ya masih tidak bisa terbiasa dengan tisu karena yang lebih bersih itu dengan air. Jadi biasanya aku siapin botol
hasil dari gibah lagi, hibahan teman-teman yang kemarin pergi ya. Mereka ninggalin botol bekas sama aku dipakai buat BAK dan BAB lah. Terus di sini aku taruh sabun udah mulai sedikit. Tidak bisa melupakan keindonesiaannya dengan menggunakan air ya. Tuh di sini tuh ada, nah ini yang namanya nasukoru. Jadi pemanggil suster kalau misalnya orang tua atau lansia-lansia yang dititipin di panti jompo, terus mereka butuh bantuan, biasanya tinggal pencet ini. Nanti, nah kita dari pusat atau dari jimusa atau dari kantor, di sini ada keluar suara gitu, misalnya omachi kudasai gitu, sugo nih hea okimas, hea ikimas, kayak gitu, untuk ngasih tahu bahwa oh iya mereka butuh bantuan dan kita udah nanggepin tombolnya dan kita akan segera menuju kamar yang dimaksud, kayak gitu lah pokoknya. Nah nanti ini Toireto Pepanya itu kita bisa ngambil di Sokudo, ada di lemari gitu. Cuma segini sih kecil Toiretonya, tapi kita itu rutin ya, per minggu itu biasanya kita bersihin si toiletnya, jadi bersihlah alhamdulillah dan wangi. Lanjut lagi. Nah ini dia semenjo atau wastafelnya ada hikidashi. Biasanya sih di sini aku naro ini nih kayak untuk cuci muka dan sikat gigi di sini ya. Itu waktu teman-teman masih ada biasanya mereka naruhnya di sini. Sekarang aku yang naruh sabun cuci, deterjen, Downy. Ini tuh isinya Downy kawan. Itu dan itu untuk alat cuci piring. Di sini aku lagi dia tuh rendeman karena nggak bawa basket untuk ngerendam, kan susah ya, ribet ya. Jadi aku pakai kresek aja, di dalamnya ada air dikit banget. Dan ini cucian. Biasanya di sini kita pakai buat cucian. Terus di sini aku gantung buat lap-lap muka. Kalau di atas nggak kepake. Gitu. Ini nggak bisa nyala nih, nggak tahu kenapa sih. Nah sini juga ada lampu, selain ada lampu gede. Oke, lanjut ke tempat jemuran. Wah, itu jemuran aku sama handuk, jemuran lagi ngejemur kaos kaki sama kerudung. Tuh ini bisa dibuka sih, tapi nggak akan kelihatan, jadi ya udahlah ya. Nanti pagi aja aku liatin. Oke, begitulah room tournya. Yo, balik lagi. Ngalangin. Oke, segitu aja informasi dan room tournya. Ya udah mulai lega sih tuh. Oh iya, ini belum ya. Ini daleman sensor aja ya. Ini karena biasanya, nah ini loh roti-rotinya yang biasanya dijadikan asagohong atau breakfast gitu. Dan ini aku tadi baru dapat dari temen. Kalau yang ini tuh dari hotel karantina dan dia tidak suka dan aku suka. Ini tuh enak, kayak apa ya, kaldu kopi gitulah. Ini yang jagung, terus ada selai juga. Mereka nggak suka, jadi ya udah. Mereka juga ini nggak suka rotinya, jadi ya udah buat aku saja. Terus ini kumpulan. Nah ini nih yang aku awal-awal datang tuh dapat jus dan ini dikumpulin buat nanti. Begitu. Oke, apalagi ya di sini. Ini tas buat nanti sisa makanan sama sisa baju biar nggak buka-buka koper lagi. Nanti sisanya aku mau masukin sini aja, tok. Nanti berarti pindahan menuju asrama dekat kantornya itu, kontrakannya tuh dekat kantornya itu. Aku bawa tas yang gede, laptop, 2 koper, 1 makanan dan 1 baju. Dan ini makanan tambahan, barang-barang tambahan yang ditinggalin. Sekian. Ya,
pengertian, pemberitahuan, room tour dan segala macamnya sebelum aku ninggalin asrama jasa yang tercinta ini. Begitu. Nantikan di lain video. Dadah. Jam mata.
用的历代人，都很高的那，不是这些，那不是那，马来看见的。Aku juga mau habis. 都看，这都让没有摇过。